Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk para sahabat belajar yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudian, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Puding Besar Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman terbaik saya dalam menerapkan model pembelajaran dari rumah. Dunia sedang tidak bersahabat dengan penghuninya. Alam sedang meronta hingga manusia menjadi tidak damai dan bahagia. Sejak 3 bulan ini, masyarakat dunia kocar-kacir, bimbang bukan kepalang, panik tak karuan, hanya karena makhluk yang tak kasat mata dan tak teraba oleh indera. Masyarakat sedang berjuang menghadapi ujian yang sangat besar dengan hadirnya novel coronavirus yang dikenal dengan COVID-19 yang telah menyerang hampir seluruh masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Merasakan peluncuran program belajar dari rumah di TVRI. Mungkin saya bahas dulu sebenarnya kenapa kita melakukan ini. Menghadapi situasi dan kondisi yang serba tak menentu dan penuh kekhawatiran seperti saat ini, tentu sudah banyak energi yang terkuras, nyawa yang terampas, uang yang mengucur deras. Corona mengganas, masyarakat kekurangan beras, hidup pun jadi cemas dan lemas. Berkaitan dengan proses bekerja dan belajar dari rumah bagi para pendidik dan peserta didik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melayangkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dengan harapan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Kondisi ini memberikan peluang bagi guru bimbingan dan konseling untuk lebih dekat dengan siswa melalui proses pembelajaran dalam jaringan yang dilaksanakan dari rumah. Guru BK dituntut untuk dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pemahaman terhadap siswa dan orang tua. Bagaimanapun, tak seorang pun yang menginginkan kondisi seperti ini. Kebijakan pembelajaran dalam jaringan yang telah dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, yang menjadi perhatian dan poin penting adalah bagaimana peran sentral guru bimbingan dan konseling dalam membangun dan menumbuh kembangkan pemahaman pikiran positif dalam pribadi siswa. Dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik melalui proses pembelajaran dalam jaringan, saya telah memanfaatkan momen ini secara positif. Informasi tentang COVID-19 menjadi sarana berbincang, berdiskusi, belajar, dan memperkokoh relasi saya dengan peserta didik. Saya telah memberikan kesadaran dan pemahaman kepada peserta didik, terutama dalam menjalankan arahan pemerintah, seperti membiasakan hidup bersih, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, serta menghindari keramaian untuk sementara waktu. Dalam proses pembelajaran ini, saya memanfaatkan beberapa media teknologi seperti WhatsApp Group, Instagram, aplikasi Zoom, dan tentunya Rumah Belajar yang memuat fitur-fitur yang dapat menunjang dan mendukung proses pembelajaran lainnya. Berikut ini adalah cara saya dalam memberikan pelayanan melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram. Pemanfaatan Google Form juga penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan psikologis dan mental siswa selama masa pandemi COVID. Adapun untuk layanan yang sifatnya informatif, saya menggunakan aplikasi Google Classroom dan fitur Classmania yang ada di portal Rumah Belajar.
dengan memasukkan konten-konten menarik dari YouTube dan juga artikel-artikel yang berhubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 serta beberapa tips dan trik untuk mengurangi gangguan psikologis seperti kejenuhan, stres, dan panik berlebihan pada peserta didik, maka proses pemberian layanan kepada siswa akan berlangsung secara efektif dan efisien. Adanya aplikasi rumah belajar yang memuat fitur-fitur menarik seperti kelas maya sangat mendukung dan menunjang dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Beberapa keunggulan kelas maya yang dapat mendukung dalam proses pemberian layanan kepada peserta didik adalah diantaranya kelas maya mudah digunakan dan cocok untuk dijadikan sebagai wadah untuk berdiskusi dan berdialog dengan siswa. Kemudian kelas maya dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Selain itu, dengan adanya kelas maya, maka pemberian konten-konten menarik yang berhubungan dengan layanan bimbingan kepada peserta didik akan lebih mudah dan lebih inovatif untuk diberikan. Demikian video dari saya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semangat untuk seluruh sahabat belajar yang ada di pelosok Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.